Roma 8 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi dari ayat ini Paulus itu berkata, memang dunia itu sedang menunggu untuk dibebaskan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah. Jadi Paulus berkata, asal mereka itu mau terima Tuhan Yesus, mereka pun akan mengalami kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan dan mereka pun berhak masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah. Jadi Tuhan yang telah membawa saudara dan saya masuk di dalam kerajaannya, kita harus pergi dan harus berani berkata kepada banyak orang, kita tidak boleh cuek. Nah, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita harus menjadi saksinya. Dan kita harus berani berkata kepada orang-orang sekitar bahwa kita harus berkata seperti ini, saya adalah harapan Anda. Yaitu dengan cara apa? Kita harus mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi kita dikehendaki, kita memang harus berani membagikan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Kemuliaan Tuhan yang sudah kita terima dan itu ada di dalam pribadi saudara dan saya, kita harus bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh berfokus kepada diri kita. Itu hari-hari ini banyak orang itu diguncang problem permasalahan, mereka banyak yang sedih. Dan bahkan Alkitab katakan, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu memang perintah daripada Tuhan. Jadi saudara dan saya harus sadar bahwa hanya kita yang dapat memberi jawaban kepada dunia atas apa? Atas pertanyaan bagaimana dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Jadi jangan pernah ragu, sebab apa? Yesus sudah memperlengkapi kita. Dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, maka Yesus memanggil murid-muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Wow, luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan dan menyembuhkan banyak orang. Jadi kalau Tuhan sudah memperlengkapi, saudara jangan ragu lagi. Kita harus percaya. Sebab apa? Memang Yesus mau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 12, dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah aku lakukan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi sekali lagi saya mau katakan hanya kita yang dapat memberikan jawaban atas dunia. Sebab apa? Tuhan telah memperlengkapi kita. Dan bahkan kalau kita teliti di dalam Alkitab, sebab apa? Sebab Tuhan sudah memberikan pewahyuannya kepada kita. Pewahyuan pertama Alkitab katakan, bagi saudara dan saya yang mau terima Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anaknya. Dikatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Dia. Nah, Alkitab berkata, pewahyuan yang berikutnya dikatakan apa? Yesus itu mau tinggal di dalam pribadi kita. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itu
Jadi itu sebabnya setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus, Yesus akan diam di dalam pribadi kita. Dan saya sangat percayalah kalau Yesus itu tinggal di dalam pribadi kita, maka semuanya akan jadi baik, maka semuanya akan jadi beres. Dan bahkan pewahyuan yang berikutnya dikatakan apa? Asal kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, maka hidup Yesus yang ada di dalam diri kita, kita dapat bagikan kepada orang lain. Dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Wow, luar biasa. Jadi sekali lagi, untuk membagikan kemuliaan Tuhan, tidak ada alasan saudara dan saya berkata, saya belum siap, saya tidak bisa, itu bukan talenta saya, Tuhan tidak mau. Yang artinya, setelah saudara dan saya terima Yesus, kita harus bagikan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita kepada orang-orang di sekitarnya. Sebab Alkitab katakan, bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada diutus. Ditulis begitu di dalam Alkitab. Ya, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi itu sebabnya tidak ada alasan saudara dan saya harus membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita bagikan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam pribadi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.